Taiwan sering disebut surga kerja Asia, gaji oke, BPJS versi mereka jalan, negara rapi. Tapi seperti biasa, yang kinclong di brosur sering beda sama realita di lapangan. Ini sisi gelap Taiwan yang jarang dibahas, terutama buat pekerja migran dan pendatang. 1. Taiwan bukan cuma negara maju. Taiwan itu negara maju, infrastruktur modern, transportasi tepat waktu, teknologi gila-gilaan. Tapi negara maju bukan berarti bebas masalah sosial. Banyak orang datang ke Taiwan dengan ekspektasi hidup naik level. Faktanya, sebagian justru ketemu tekanan baru, kerja berat, lingkungan asing, dan sistem yang nggak selalu ramah buat pendatang. Taiwan aman dan tertib, tapi bukan tempat healing kalau mental belum siap. 2. Eksploitasi pekerja migran. Sisi gelap paling sering muncul ada di sektor pekerja migran, terutama di perikanan lepas pantai, pekerja rumah tangga, pabrik skala kecil. Banyak laporan pekerja migran termasuk dari Indonesia mengalami jam kerja berlebihan, upah tidak sesuai kontrak, minim hari libur, tekanan verbal dan fisik. Di sektor perikanan, situasinya lebih parah karena kapal jauh dari pengawasan, akses bantuan hampir nol. Masalah utamanya bukan cuma majikan, tapi sistem perekrutan dan pengawasan yang masih bocor. Kalau posisi kamu lemah dari awal, susah buat melawan. Taiwan butuh tenaga kerja asing, tapi belum sepenuhnya siap memperlakukan mereka setara. Diskriminasi dan bahasa. Taiwan itu ramah di permukaan, tapi diskriminasi halus masih ada. Beberapa pendatang ngalamin dipandang rendah karena status pekerja, dicurigai berlebihan, dapat perlakuan beda di ruang publik. Masalah bahasa bikin semuanya makin ribet. Mandarin itu bukan bahasa gampang, ditambah dialek Hokkien yang sering dipakai orang lokal. Kalau kamu nggak bisa Mandarin, nggak paham sistem hukum, nggak ngerti budaya komunikasi mereka, lapor masalah bisa berubah jadi masalah baru. Di Taiwan, bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi alat bertahan hidup. Isolasi sosial dan kesehatan mental. Ini sisi gelap yang jarang kelihatan kamera. Banyak pekerja migran hidup jauh dari keluarga, lingkungan kerja tertutup, waktu sosial terbatas. Akhirnya muncul rasa kesepian, terasing, kehilangan arah. Taiwan memang maju secara ekonomi, tapi kehidupan sosialnya cukup individual. Buat pendatang dari budaya komunal, ini bisa jadi benturan besar. Kerja di luar negeri itu bukan cuma soal fisik kuat, tapi mental tahan banting. Tekanan hidup, penyakit, dan kasus bunuh diri. Secara nasional, Taiwan menghadapi masalah serius soal kesehatan. Penyakit berat seperti kanker jadi penyebab kematian utama. Tekanan hidup tinggi, jam kerja panjang, kompetisi sosial ketat. Angka bunuh diri sempat menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Ini bukan isu individu, tapi tanda ada tekanan sistemik. Catatan penting, ini bukan soal orangnya lemah, tapi lingkungan yang menekan terus-menerus. Negara maju bisa gagal kalau warganya capek hidup. Bencana alam risiko yang nggak bisa dihindari. Taiwan berdiri di wilayah rawan bencana. Risiko yang paling sering, gempa bumi, topan tahunan, banjir, cuaca panas ekstrim. Gempa di Taiwan itu bukan kalau, tapi kapan. Pemerintah siaga, bangunan kuat, tapi rasa was-was tetap ada. Buat pendatang, adaptasi dengan kondisi ini butuh mental ekstra. Masalah sosial dan pengalaman ekspatriat. Beberapa laporan dari ekspatriat dan pekerja asing menyebut pelecehan verbal, perilaku tidak pantas dari oknum, proses imigrasi yang terasa kaku dan tidak ramah. Bukan mayoritas, tapi cukup sering untuk jadi perhatian. Sistem tertib kadang lupa empati. Kenapa masih banyak yang ke Thailand? Pertanyaan penting. Jawabannya simpel. Upah relatif tinggi, jaminan kesehatan nasional bagus, keamanan publik tinggi, negara stabil. Buat banyak orang risikonya masih worth it, asal masuk dengan persiapan mental, bahasa, dan informasi yang cukup. Penutup. Taiwan bukan neraka, tapi juga bukan surga instan. Negara ini menawarkan peluang besar dengan harga yang nggak kecil. Kalau mau ke Taiwan, jangan cuma lihat gaji, jangan cuma dengar cerita sukses. Siapkan diri buat realita, karena hidup di luar negeri itu bukan soal pindah negara, tapi pindah tekanan.